Nah, Miss sekarang akan membacakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Simalungun yang berjudul Legenda Tinggi Raja. Mari kita menyaksikannya bersama-sama. Pada zaman dahulu kala di daerah Simalungun, ada sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh Raja Purbasilangit. Pada suatu hari, Permaisuri melahirkan seorang putri yang sangat cantik jelita parasnya. Oleh karena itu, sang putri sangat disayang oleh Raja Purbasilangit dan Permaisuri. Setiap tahun, Raja Purbasilangit selalu mengadakan upacara menanam padi di ladangnya. Seperti biasa, Raja bersama Permaisuri dan segenap penduduk kerajaan ikut dalam upacara itu. Namun, kali ini putri kesayangan mereka tidak diajak serta, karena Raja dan Permaisuri khawatir putrinya akan kelelahan dan akan merusak kulitnya. Meskipun sang putri meminta berkali-kali agar diperkenankan ikut, tetapi permintaan itu tetap ditolak oleh kedua orang tuanya. Tinggallah sang putri sendiri di istana yang bernama Rumah Bolon. Hatinya sangat sedih. Lalu ia pun menangis. Tangisan itu terdengar oleh neneknya, yaitu ibu dari Raja Purbasilangit. Sang nenek menanyakan perihal kesedihan putri sehingga menangis. Hamba ingin ikut ke ladang menghadiri upacara penanaman padi, tetapi tidak diperkenankan oleh ayah dan ibu, jelas sang putri. Mendengar keterangan cucu kesayangannya, sang nenek pun menyuruh sang putri memasak air di belanga yang sangat besar. Lalu ke dalam belanga itu harus pula dimasukkan sepotong daging. Semua yang diperintahkan oleh neneknya dikerjakan oleh sang putri. Setelah air dalam belanga mendidih dan daging pun mulai melembek, nenek menyuruh putri untuk masuk ke dalam belanga, karena sang putri yakin neneknya tidak akan mencelakai dirinya. Lalu sang putri pun masuk ke dalam belanga yang berisi air mendidih itu. Beberapa saat kemudian, setelah sang putri masuk ke dalam belanga, ia menjelma menjadi seekor merpati yang sangat cantik. Kemudian merpati itu terbang menuju ladang ayahnya. Tak lama kemudian, tampaklah merpati itu berputar-putar di angkasa sambil bernyanyi-nyanyi. Orang-orang di ladang jadi tercengang mendengar merpati itu, karena suaranya menyerupai suara manusia. Raja Purbasilangit dan Permaisuri sangat terkejut mendengar nyanyian tersebut. Mereka pun teringat pada sang putri yang mereka tinggalkan di istana, sebab suara merpati itu menyerupai suara sang putri. Mereka teringat kalau mereka telah lupa tidak menyuruh mengantar makanan untuk sang putri dan ibu Raja Purbasilangit yang tinggal di istana. Raja segera meminta seorang agar pergi mengantar makanan ke istana. Sang raja dan Permaisuri memilih makanan yang paling enak. Akan tetapi makanan itu dimakan sebagian oleh suruhannya di tengah perjalanan. Kemudian sisanya diberikan kepada ibu Raja Purbasilangit. Nenek itu mengetahui kalau makanan yang diberikan kepadanya adalah sisa. Perasaan orang tua itu sangat tersinggung. Ia menjadi marah sekali. Karena itu pergilah ia menangkap seekor kucing. Kepala kucing itu diikatnya dengan kain pengikat kepala yang biasa dipakai oleh perempuan kalau melakukan tarian adat. Setelah itu, dia memanggil beberapa orang anak yang mengikutinya ke balai pertemuan dekat istana. Ia menyuruh anak-anak itu memainkan gendang. Kucing itu ia suruh menari-nari. Tak lama kemudian awan gelap menutupi langit dan terdengar suara petir yang melenggar. Seiring dengan itu terjadilah gempa yang sangat kuat. Mereka yang sedang melakukan upacara di ladang menjadi ketakutan dan berlarian kian kemari untuk menyelamatkan diri. Namun tak seorang pun dari mereka yang selamat. Semua hilang ditelan bumi. Kini lenyaplah kerajaan Purbasilangit bersama semua pengisinya. Sebagai gantinya, terbentuklah sebuah gunung di bekas tempat kejadian itu.
Di kemudian hari, gunung itu dinamakan Gunung Tinggiraja. Puluhan tahun kemudian, setelah kejadian gempa hebat itu, di sebuah gunung Tinggiraja tumbuhlah hutan lebat. Di tengah hutan tumbuhlah tanaman-tanaman bunga yang beraneka ragam. Menurut kepercayaan, bunga-bunga tersebut merupakan jelmaan dari permaisuri dan para pengikutnya. Di kawasan tersebut terdapat pula tanah membukit yang bentuknya menyerupai istana yang disebut dengan rumah bolon. Selain itu, terdapat pula ungguhan tanah yang berbentuk menyerupai lesung yang pada zaman dahulu terdapat di kerajaan Purbasilangit. Nah, adik-adik, itu adalah cerita legenda Tinggiraja.